Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Devi Olivia Wardani, NIM 19802241030 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi terkait gaya kepemimpinan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk share materi terlebih dahulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait gaya kepemimpinan. Di sini terdapat 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama pengertian gaya kepemimpinan, yang kedua teori kepemimpinan dari hasil studi Michigan University, yang ketiga teori kepemimpinan dari hasil studi Ohio University, dan yang terakhir jaringan manajemen kepemimpinan dari hasil studi Managerial Grid. Memasuki pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian gaya kepemimpinan. Nah, terdapat pengertian gaya kepemimpinan menurut pendapat ahli, yaitu menurut Yuki dalam Gunawan tahun 2015 mengatakan bahwa kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan juga setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan juga kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah pengertian gaya kepemimpinan secara luas. Nah, definisi kepemimpinan secara luas adalah proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, memelihara hubungan kerjasama dan kerja kelompok, serta memperoleh dukungan dari orang-orang di luar kelompok maupun di luar organisasi. Terdapat beberapa indikator dari gaya kepemimpinan meliputi kemampuan mengambil keputusan, kemampuan berkomunikasi, bertanggung jawab, kemampuan memotivasi, kemampuan mengendalikan bawahan, dan juga kemampuan mengendalikan emosi. Memasuki pokok bahasan yang kedua adalah studi dari Ohio State University. Nah, dalam studi Ohio State University ini terdapat 2 dimensi kepemimpinan, yaitu dimensi initiating structure dan juga consideration. Initiating structure adalah struktur inisiasi yang berorientasi kepada tugas, sedangkan consideration berorientasi pada hubungan. Dalam studi yang dilakukan oleh Weissman dan Harris lebih lanjut di bukunya Sutarto tahun 2016, halaman 78 sampai dengan 80 menjelaskan bahwa mereka menemukan keluhan yang timbul dari pegawai sangat sedikit apabila pemimpin melakukan 2 perilaku kepemimpinan sekaligus. Sedangkan apabila pemimpin hanya melakukan salah satu perilaku kepemimpinan, keluhan yang muncul dari pegawai sangatlah banyak. Masuki materi yang ketiga, yaitu studi dari University of Michigan. Nah, The Michigan Studies ini dilakukan untuk melakukan penelitian terhadap perilaku pemimpin yang dilaksanakan di Universitas Michigan di bawah pimpinan Francis Likert. Tujuan dari studi ini adalah untuk membedakan pola-pola perilaku kepemimpinan yang dapat menghasilkan kinerja grup yang lebih efektif. Studi ini membagi perilaku pemimpin atas 2, yaitu yang pertama job center leader behavior. Pemimpin ditugaskan mengawasi bawahan sehingga ia dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Gaya kepemimpinan ini menekankan pada penggunaan supervisi kekuasaan legitimasi dan juga keharusan, jadwal yang tepat waktu, dan juga penilaian terhadap prestasi kerja yang sangat ketat. Yang kedua adalah employee centered leader behavior. Pemimpin memperhatikan bagaimana kepuasan pegawai dan kepuasan tim. Gaya kepemimpinan pemusatan karyawan ini menekankan pada perwakilan wewenang dan juga tanggung jawab serta memperdulikan kesejahteraan karyawan. Pokok bahasan yang terakhir adalah managerial grid. Nah, teori managerial grid ini dikembangkan oleh Robert Rogers Black bersama Jan Schreigel Moulton bersama disempurnakan oleh Robert R. Black dan juga N. Adams Emsin tahun 1991. Dan dalam Permadi Arifin tahun 2010 membedakan terdapat 2 dimensi dalam kepemimpinan, yaitu kepedulian terhadap produksi atau concern for production dan juga perhatian pada orang atau concern for people.
Dari gambar di samping menunjukkan kedua sisi tinjauan model kepemimpinan ini kemudian diformasikan menjadi tingkatan-tingkatan, yaitu antara 1 sampai dengan 9. Nah, dalam pemikiran model managerial grid, seorang pemimpin selain harus lebih memikirkan mengenai tugas-tugas yang akan dicapainya, juga dituntut untuk memiliki orientasi yang baik terhadap hubungan kerja dengan manusia sebagai bawahannya. Jadi, kesimpulan dapat kita tarik dari materi pada pagi hari ini adalah dalam suatu organisasi ataupun perusahaan, seorang pemimpin harus mampu menunjukkan kemampuannya dalam memimpin serta mempengaruhi bawahan agar dapat bekerja secara maksimal. Gaya kepemimpinan adalah upaya dari pemimpin untuk melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin dari perusahaan yang dikelolanya. Jika gaya kepemimpinan yang diterapkan sudah sesuai, maka akan menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan kerjasama yang optimum antara pemimpin dan juga bawahan untuk mencapai tujuan perusahaan. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.